Jawa mula kula jewengkel ana Joko Tingkir ngombe dawet. Sapa iki sing ngarang? Ngawur. Lah iya, ngene ora ketemu. Lahir saka wong sing ora ono bapake. Mosok ya calon nabi kaya ngono kuwi, ora mungkin. Ya Nabi Muhammad digoleki, ya ora ketemu Nabi Muhammad lahir ning pengungsian. Wong lahir cilikane rembes wong melu mbah gitu. Lho bocah niku nek melu mbah iku mesti ora pati kaurus ning ndi-ndi. Wong mbah niku teng pundi mawon nek ngurusi bocah ora iso. Kalau menurut saya ini jawaban sementara ya. Apa yang sempat viral bahkan di Twitter dan di TikTok itu mengenai Joko Tingkir ngombe dawet, itu saya kira bukan termasuk istighfar. Karena kalau istighfar versi Imam Alusi dan Imam Ghazali begini, Qalal Alusi al istihza wal istighfar was sukhriyah. Sama, istihza dan istighfar dan sukhriyah itu sama. Wa dzakara al Ghazali anal istihza al istihqaru wal istihanatu wat tanbihu alal uyubi wan naqaisi ala wajhin yudhaku minhu. Jadi istighfar, istihza, sukhriyah itu kalau memang dia itu menyebutkan aib atau sesuatu yang bisa membuat kita tertawa, itu kan bukan termasuk aibnya Joko Tingkir itu. Itu mek gawe lucu-lucu tapi bukan untuk menghina Joko Tingkir. Waqat yakunu dzalika bil muhakkah fil fi'li wal qauli wa bil isyarati wal imai. Terkadang penghinaan itu juga bisa terjadi dengan cara menirukan. Ono kiai nek ngaji kok ngene diturukno, alhamdulillah. Misalkan seperti itu termasuk penghinaan. Jadi kalau menurut saya Joko Tingkir ngombe dawet itu sementara ini bukan dari kitab apa itu Gus? Istighfar. Dari kitab Ihya. Di Ihya. Bahwa yang dianggap istighfar, istihanah, sukhriyah, bukan sukriyah ya, saya kiranya rupiah nanti, adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang baik itu bagian dari membuka aib yang kemudian akan ditertawakan oleh orang lain, itu adalah bagian dari istighfar, istihanah, istihza juga mungkin ya, atau menirukan karakter seseorang, ini juga bagian dari istighfar Gus ya. Sehingga apa yang lagi viral di medsos, lirik lagu Joko Tingkir ngombe dawet, ini menurut pemahaman, menurut jawaban sementara dari anggota LBM PCNU Surabaya yang lagi disiarkan di streaming oleh HBNU TV ini tidak termasuk bagian dari penghinaan kepada Joko Tingkir karena tidak membuka aib. Ini dari Gus Jabroil, referensinya di Ihya Ulumuddin. Barangkali ada yang lain yang mau menampilkan batasan-batasan ihanah itu seperti apa? Ustaz Farobi. Ada takbir begini mirip di awal, cuma di belakang ada tambahan yang tidak sama dengan yang disampaikan Gus Jabroil. Qala Ibnu Hajar as-sukhriyah al-istihqar wal istihanah wat tanbih 'alal uyub wan naqais. Kemudian waqad yakunu bil muhakkah, caranya dan caranya sukhriyah tadi itu bil muhakkati bil fi'li awil qawli awil isyarah awil ima awid dohki ala kalamihi. Ketika ada orangnya ngomong langsung lale gele, aw ghalatoh, atau ketika keliru langsung ketawa-ketawa orang, aw ala sun'atihi aw qabihi suratihi, tampil langsung diketawa. Kemudian famanirtakaba syai'an minat tahkir mimma huwa mamnu'un kana qadir takaba muharraman yu'azzaru alaihi syar'an ta'diban lahu. Jelas hukumnya kalau memang termasuk kepada tahkir. Tapi wa hadza in qasada bihadhil umuri at-tahkirah. Ada qasdut tahkir. Amma idza qasada ta'lim awit tanbih 'alal khata' aw nahwi dzalika aw nahwa dzalika wa lam yaqsid tahkiran fala ba'sa bihi. Itu
fayu'rafu qasduhu, nah, kan tidak tahu qasdunya apa, tahkir apa ndak. Fayu'rafu qasduhu min qara'inil ahwal, lihat kondisinya atau lihat situasinya. Berarti dari yang Anda sampaikan ini mungkin ya tetap titik temunya adalah ini lirik Joko Tingkir ngombe dawet apakah bagian dari istihqor, Ya. sukhriyah, istihanah, istighfaf tadi itu kan, sehingga kalau umpama dikategorikan oh ini masuk bagian dari istihqor, masuk bagian dari istighfaf, istihanah, sukhriyah, maka akan timbul kerangka-kerangka hukum tadi kan, Ya. seperti itu. Berarti, nah sekarang lirik ini masuk apa tidak dengan Ya, ibarat betul. yang itu gitulah. Kalau masalah takbir mungkin ya sudah banyak yang masuk, tinggal kita untuk lirik lagu ini masuk tidak pada istihqor seperti yang telah dibaca itu, tinggal itu Itu di kitab apa Ustaz? di Mausu'ah Al-Kuwaitiyah. Al-Kuwaitiyah. Di berita itu ada statement ini tidak layak Joko Tingkir. Berarti itu dari yang menurut jenengan saya, tangkap kita- tadi itu bahwasanya berita yang jenengan baca bahwa alasan ketidakbolehan lirik Joko Tingkir ngombe dawet karena kurang layak. Iya, Sementara itu. temuan-temuan seperti Ya, itu. Maksud saya kita fokuskan pada alasannya kenapa beliau-beliau itu mengkategorikan ini penistaan, ini tidak layak, ini tidak baik gitu. Kalau kita masukkan kepada Redaksi yang ada penistaan Uyup. apa gimana? bukan penistaan redaksinya yang ada gitu. Kalau Iya. uyup nggak usah dibahas karena memang bukan uyup ini kan, bukan itu kan ada berapa tadi kategori. Nah, saya kira gitu. Ya, Gus Jabrail. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira yang kita bahas ini kan tentang bukti. Bukti itu bukan tentang layak ataupun tidak, tapi dosa atau tidak berkata demikian. Istighfaf atau tidak kan begitu. Kalau berkata layak atau tidak itu nanti masuknya dalam kategori adab, ya kan? Kalau menurut saya, apakah Tinjauan itu termasuk- fikihnya? Tinjauan fikihnya itu bukan termasuk istighfaf. Karena apa ngombe dawet? Dawet itu bukan sesuatu yang remeh loh. Jarang orang bisa beli dawet. Dulu kan nggak ada dawet. Dulu nggak ada dawet, dan dawet kok ada gitu loh. Persepsi bahwa minum dawet itu termasuk sesuatu yang istihqor, sesuatu yang remeh kok nggak gatok saya. Padahal ngombe dawet itu sesuatu yang biasa, Iya. ya kan. Bahkan seumpama ada ulama yang ngombe dawet mosok ino kan biasa itu sesuatu. Kalau yang biasa. begini seperti apa? Ini bukan sebuah kesimpulan, tidak ya. Cuman oret-oretan saya pribadi sebagai pemimpin acara pada malam kali ini bahwa lirik Joko Tingkir ngombe dawet secara tinjauan fikih ini bukan bagian dari penistaan atau istihqor, istighfaf, istihanah, sukhriyah. Karena melihat referensi atau definisi daripada istighfaf, istihanah, sukhriyah dan apa lagi? Itu adalah Joko Tingkir lirik ini tidak masuk dari bagian itu. Ustadz Ali Wafa. Ya sama sebenarnya Bin. Ini kan kalau menurut secara ibarat, secara lirik lagu itu kayaknya memang tidak ada masalah. Cuman yang ada masalah itu secara uraf saat ini gitu loh. Sedangkan fikih itu uraf itu juga dipertimbangkan dalam bab muamalah itu sering uraf itu dipertimbangkan gitu loh. Mungkin masalah lirik ini tidak masalah, cuman di sini sudah secara urafnya itu sudah dianggap bahan guyonan dan kebanyakan yang melantunkan ini diakui tidak doki memang para fuksak itu orang-orang fasik, pedangdut yang pakai hanya tak pakai aurat lah bahasanya. Tak pakai aurat, tidak menutup aurat. Tidak pakai aurat gimana auratnya ditinggal Ya, gimana? maksudnya tidak memenuhi kriteria aurat yang dalam agama gitu loh Pin. Iya masa tidak pakai aurat? Bahasa Tootnya suruh di mana nanti? ya tidak pakai itu Pin namanya Pin. Nah, jadi Ya, bagaimana artinya ini? sama lah maksudnya. Keiskalannya mungkin bukan dari segi lirik karena menjadi syiarul fusak gitu loh maksudnya. Mungkin lebih patutnya ke situ mungkin. Kalau umpama seperti ini lagi umpama ya, karena memang ibaratnya kurang memadai. Secara lirik ini tidak ada masalah. Secara lirik tidak ada masalah.
Cuman karena umpama mungkin akan menimbulkan persepsi yang negatif kepada maf'ul, dalam hal ini Joko Tingkir, maka itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum, atau mungkin karena ini dilantunkan oleh orang-orang fusak tadi yang tidak pakai aurat tadi itu. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Cuman secara globalnya, secara garis besarnya, lirik Joko Tingkir ngombe dawet ini tidak ada masalah dalam tinjauan fikih.